Aku cantik, aku baik, aku sehat, aku luar biasa. Terkadang atau most of the time adiksi tentunya. Jadi tahun 2007 itu saya pada titik sudah adiksi. Jadi saya itu dulu pagi sampai kantor minum kopi yang optimal sehingga kita nggak punya masalah hormonal imbalance, agar estrogen yang berlebihan bisa keluar dari tubuh kita. Jadi tadi saya bilangnya 2007 saya berhenti minum. Saya tuh makan daging banyak, makan nasi Padang. Saya orang Padang, apalagi saya sih orang Padang ya. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Kali ini suara saya akan saya lembutkan sedikit karena ini untuk podcast. Saya mau teman-teman bisa mendengarkan ini dimanapun, kapanpun, untuk belajar tentang microhabit yang sudah luar biasa banyak membantu teman-teman sepanjang tahun 2021. Jadi sekarang kita masuk ke day 11 atau hari ke-11. Apa sih yang bisa kita lakukan microhabit saya untuk membantu agar teman-teman bisa lebih sehat alami ala naturopati. Oke, hari ke-11 setelah kita belajar tentang pernafasan yang baik, lalu kita belajar untuk banyak hal ya, minum air putih, bernafas. Nah, hari 11 saya mau mengingatkan teman-teman, sebelum saya bagikan, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel ini dan juga Root of Life TV, dan sebarkan apabila informasi ini membantu teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan nyalakan lonceng tombol merahnya. Jadi microhabit hari 11 adalah katakan kalimat afirmasi positif untuk diri sendiri. Saat bangun tidur, oke lah, ada yang melakukannya pas bangun tidur banget, ada yang pas lagi gosok gigi, tapi ucapkanlah di depan kaca saat kita melihat diri kita sendiri, aku cantik, aku baik, aku sehat, aku luar biasa. Terkadang atau most of the time, seringnya kita adalah pengkritik diri sendiri yang paling luar biasa untuk mengkritik. Nah, kita itu terbiasa memberikan pujian kepada orang lain atau mengatakan cinta kepada orang lain, kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita bahkan. Tetapi kita lupa atau tidak diajarkan untuk mengatakan kata-kata cinta ke diri sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman, automatic negative thoughts atau ANT ya, pikiran-pikiran negatif itu muncul secara otomatis di otak kita setiap hari. Kurang lebih katanya ya, menurut penelitian ada 700 negative thoughts yang berseliweran di otak kita. Nah, itu kalau kita bisa mencoba untuk mengelolanya, itu bisa sangat luar biasa dampaknya pada stress level kita. Jadi kita bisa keluarkan, dan jangan lupa untuk membuat afirmasi positif untuk kesehatan fisik dan mental kita apabila dilaksanakan rutin setiap hari. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan bahasa-bahasa selain aku cantik, aku baik, aku sehat, aku luar biasa. Teman-teman juga bisa mengatakan imun saya kuat, saya sehat, kamu pemaaf, kamu bijaksana, saya adil, saya penyayang, saya pemimpin yang baik,
saya istri yang baik, saya anak yang baik. Kamu a great lover. Saya istri idaman. Kamu laki-laki berwibawa. Apa sih manfaatnya mengatakan kata-kata ini? Satu, kita seperti berdoa. Kita mendoakan diri kita untuk menjadi orang yang kita inginkan. The best version of ourselves. Yang kedua juga kita memberikan afirmasi. Karena mungkin kita hidup dan dibesarkan di lingkungan yang toksik, yang mungkin banyak kata-kata yang negatif yang bermunculan tentang diri kita sendiri, sehingga menerpa dan membanting harga diri kita. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membangun self-confidence kita. Karena ingat, kamu berharga. Siapapun kamu, dimanapun kamu, dan kamu cantik, kamu luar biasa. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, apapun kondisi fisik dan mental kita. Oke, micro habit ke-12. Stop minum kopi di pagi hari. Kenapa, Bu Devi? Saya berhenti minum kopi 2007. Ada alasannya, teman-teman. Bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk ikut-ikutan seperti saya. Ikut-ikutan pun harus ada alasannya. Dan kenapa? Harus paham kenapa alasannya. Agar kalau ada orang yang mencoba untuk berdebat dengan kita bisa paham dan mengerti kenapa kita melakukan atau memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jadi alasan kopi itu bisa menimbulkan adiksi tentunya. Jadi tahun 2007 itu saya pada titik sudah adiksi. Jadi saya itu dulu pagi sampai kantor minum kopi. Ntar jam berapa minum kopi lagi. Ntar malam minum kopi lagi. Terus dulu zaman-zamannya kerja, terus kongko sama teman-teman. Minumnya apa? Cappuccino tengah malam. Ya aduh, hancur lah ya tubuhnya ya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita harus banget nih minum kopi pagi-pagi, teman-teman sebaiknya harus mencari akar masalah. Kenapa saya butuh kayak boost di pagi hari? Harusnya pagi hari itu tubuh kita menciptakan kortisol yang tinggi, sehingga membuat kita prekat bangun pagi terus kerja gitu. Atau melakukan aktivitas kita. Nanti kalau malam baru capek, istirahat, agak menurun kortisolnya. Jadi biasanya kortisol ini meningkat di jam 6 pagi. Nah, kalau kita sampai butuh stimulan di pagi hari, jangan-jangan kita ada gangguan adrenal fatigue atau ada gangguan produksi kortisol dan melatonin dalam tubuh kita. Harus dicek and recheck ya. Dan juga kopi ini bersifat stimulan ya, stimulan yang mungkin juga sensitif beberapa pencernaan, sistem pencernaan individu-individu yang punya IBS mungkin ya. Saya sarankan sih gini, kalau mau minum kopi dan memang mencintai kopi karena baunya, cita rasanya, aromanya, rasanya, mungkin teman-teman bisa minum air putih dulu seperti yang saya sarankan di micro habit sebelumnya, lalu nunggu 1 jam baru minum kopi gitu. Jadi bukan kopi yang pertama diminum di pagi hari. Nah, sebenarnya juga kalau teman-teman mau minum kopi, pastikan kopinya itu dari biji asli dan diolah secara alami dan tidak tambahkan bahan-bahan lain. Karena saya dengar kabar ada kopi yang tambahin butter, ada kopi yang ditambahin beras, ada kopi sekarang tambahin dengan paracetamol, obat penguat tenaga, penambah tenaga, lain-lain. Aduh, cari yang organik dan pastikan kalau memang pencinta kopi nggak perlu pakai gula, nggak perlu pakai susu-susuan. Karena kan yang diminum kopinya doang. Kalau misalnya sampai doyannya kopi kekinian yang gulanya tinggi, itu bukan hanya gula putih loh yang dipakai, itu adalah high fructose corn syrup. Sirup-sirup itu adalah dari sirup jagung yang sangat berbahaya buat kesehatan, bisa meningkatkan peradangan yang lebih berbahaya dibandingkan gula putih. Jadi pastikan doyan minum kopi apa doyan gula dan tambahan-tambahannya. Dan kopi juga bersifat diuretik. Diuretik itu apa sih artinya? Mengeluarkan air dari dalam tubuh kita. Jadi pastikan, soalnya kenapa kita mesti aware ya. Kalau kita minum kopi, pastikan kita menambahkan 1 gelas air putih lagi tambahannya per gelas kita minum kopi. Karena kan dia bersifat mengeluarkan
cairan. Nah, padahal kita butuh cairan ini untuk memetabolisme banyak sekali dalam tubuh kita, memetabolisme nutrisi, memetabolisme racun dari dalam tubuh kita agar tubuh kita tidak kepenuhan sama racun. Jadi, pastikan kalau kita minum kopi, minum ya air putihnya yang optimal sehingga kita nggak punya masalah hormonal imbalance, agar estrogen yang berlebihan bisa keluar dari tubuh kita. Jadi tadi saya bilangnya 2007 saya berhenti minum kopi, itu efeknya migrain parah emang 2 minggu guys. Tetapi sampai detik ini saya tidak bergantung sama kopi setiap hari, dan kopi juga mengandung tanin teman-teman. Jadi dulu tuh saya banyak sekali masalah dengan menstruasi gitu ya, endometriosis lah, miom lah, fibroid lah. Buat perempuan ini penting banget untuk dipahamin. Jadi ada satu mikronutrisi namanya iron atau zat besi yang penting sekali buat perempuan. Ya sebenarnya buat laki-laki juga penting. Tapi perempuan tuh penting setiap bulan, dan ini kebanyakan perempuan-perempuan Indonesia atau perempuan di dunia malah ya kekurangan zat besi ini karena nggak paham ya. Nah, tanin, asam tanin di dalam kopi ini apabila dikonsumsi berbarengan dengan makanan utama dapat menyebabkan tidak terserapnya zat besi, kalsium, dan zinc. Jadi pastikan kalau meminum kopi tidak dibarengi dengan makanan utama yang mengandung 3 nutrisi tersebut ya, kalsium, zat besi, dan zinc. Nah, kalau misalnya habis makan siang terus kepengen minum kopi nih gitu, pastikan cek, berarti kemungkinan besar teman-teman mungkin ada yang namanya intolerance dengan karbohidrat sederhana. Apalagi kalau makanan yang dikonsumsi pas makan siang adalah makanan-makanan yang karbohidrat sederhana seperti nasi putih, mie, lontong seperti itu ya. Jadi mungkin ada masalah dalam memetabolisme karbohidrat sederhana. Coba deh diganti dengan quinoa, sorghum, atau karbohidrat kompleks lainnya. Oke, Day 13, microhabit Day 13 itu, terus apa dong Bu kalau nggak minum kopi? Aduh, I love hot drink in the morning. Oh, I love it too. Aku juga mencintai minuman panas, terutama di pagi hari, pagi, siang, malam. Saya suka minuman panas. Nah, bisa menikmati alternatif adalah dengan teh hijau, teh herbal, teh rempah-rempahan, golden milk atau susu kunyit. Nah, ada yang namanya sekarang turmeric latte. Kalau di Inggris ya, kita ada yang namanya turmeric latte. Bisa konsumsi kita di pagi hari, teman-teman, untuk menggantikan kopi tersebut. Nah, kenapa kalau teh hitam bagaimana, Bu? Nah, teh hitam juga mengandung asam tanin tadi yang saya sebutkan, seperti kan kopi. Jadi ini banyak banget nih ya, mungkin gini, padahal saya tuh makan daging banyak kok Bu, tapi kok saya masih HB-nya rendah. Saya tuh makan daging banyak, makan nasi Padang, saya orang Padang, apalagi saya juga orang Padang ya. Itu saya makan nasinya dagingnya banyak gitu, tapi kenapa saya masih mengalami HB rendah ya gitu. Nah, mungkin kebanyakan kalau makan nasi Padang kan tradisinya minumnya pakai minum teh tawar atau teh manis kan gitu, atau itu teh-teh yang di dalam kemasan. Nah, itu bisa mengganggu penyerapan zat besi, zinc, dan kalsiumnya juga. Jadi, pastikan kalau makan protein hewan yang tinggi mikronutrisi tersebut, jangan minumnya pakai teh atau kopi. Jadi, kalau misalnya nih, pagi-pagi makan bubur ayam, semur ayam, tempe, tahu, dan minumnya teh. Jadi apa tuh yang nggak terserap pagi-pagi nantinya? Oke, jadi teman-teman, teh hijau juga mengandung kafein dan antioksidan tinggi untuk kesehatan jantung dan mencegah kanker. Teh herbal seperti rose hip, bunga telang, jahe, cengkeh, bunga lawang mengandung antibakteri, antivirus, dan antioksidan. Luar biasa nih buat saat seperti ini. Berikutnya golden milk, luar biasa manfaatnya untuk menurunkan peradangan, menyeimbangkan hormon, dan menyenangkan jiwa. Ini pakai di malam-malam diminum juga enak banget teman-teman. Nah, jadi di akhir dari hari ke-13 ini mudah-mudahan teman-teman banyak mendapatkan manfaat dari microhabit saya. Belum sebulan nih padahal teman-teman, banyak ya. Ini yang saya lakukan di awal-awal saya belajar naturopati.
bernafas yang baik dan benar, afirmasi positif terhadap diri sendiri, memberikan nutrisi terbaik di pagi hari, minuman yang hangat akan antioksidan, antivirus, dan antibakteri. Selamat mencoba dan ingat, rutinin ya. Dipastikan rutin, itu adalah kunci kesehatan. Semuanya tentang dibiasakan, micro habit. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat, disebarkan videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam sehat selalu. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan yang maha kuasa, selalu bahagia, dan tentunya sehat, tidak kekurangan satu apapun. Take care, bye.